Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwairiyah Dwiningsih, nomor induk mahasiswa 201 0117345. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli Van Vollenhoven meliputi fungsi polisi membuat peraturan termasuk hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Menurut J.M. Baron de Gerando, objek hukum administrasi negara adalah peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat. Menurut Profesor Mr. J. Oppenheim, keseluruhan aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara dan pemerintah jika menjalankan kekuasaannya. Menurut Profesor Dr. Mr. Prayudji Atmosudardjo, hukum administrasi negara ini terbagi menjadi dua arti. Yang pertama dalam arti luas, kemudian dalam arti sempit. Dalam arti luas, hukum administrasi negara meliputi hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara, hukum administrasi pembangunan, serta hukum administrasi lingkungan. Dalam arti sempit, hukum administrasi negara yakni hukum tata pengurusan rumah tangga negara, baik internal dan eksternal. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum ada dua, yaitu Rechtsstaat, negara berdasarkan atas hukum, dan bukan Machtsstaat, berdasarkan atas kekuasaan. Rechtsstaat ini atau biasanya disebut dengan the rule of law merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan di masa lampau. Pada prinsipnya, rule of law bertujuan untuk membatasi penguasa dalam setiap bersikap dan bertindak yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu atas rakyatnya. Doktrin Rechtsstaat atau rule of law hanya bisa tumbuh di negara yang menganut demokrasi. Karena tanpa negara hukum dan demokrasi yang hadir, hanya paham totaliter, fasis, absolut, represif, dan politik jadi pengelima, serta di mana hukum menjadi alat mempertahankan kekuasaan yang tidak sejalan dengan pemerintah. Wujud seperti inilah yang dinamakan negara kekuasaan atau Machtsstaat. Kita lanjut ke asas-asas negara hukum. Asas-asas negara hukum ada 3, yaitu asas monopoli paksa, asas persetujuan rakyat, dan asas persekutuan hukum. Asas monopoli paksa artinya bahwa monopoli pengguna kekuasaan negara dan monopoli penggunaan paksaan untuk membuat orang mentaati apa yang menjadi keputusan penguasa negara yang hanya berada di tangan pejabat penguasa negara yang berwenang dan berkewajiban untuk itu. Dengan kata lain, konstitusi harus secara nyata mencerminkan asas kedaulatan rakyat. Dengan demikian, persetujuan rakyat tidak dapat diwakili. Kemudian yang kedua yaitu asas persetujuan rakyat. Artinya bahwa orang hanya wajib tunduk dan dapat dipaksa untuk tunduk kepada peraturan yang diadakan secara sah dengan persetujuan langsung atau tidak langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu asas persekutuan hukum, yang artinya bahwa rakyat dan penguasa negara bersama-sama merupakan suatu persekutuan hukum, sehingga para pejabat penguasa negara di dalam menjalankan tugas dan fungsi beserta menggunakan kekuasaan negara, mereka tunduk kepada hukum yang sama dengan rakyat. Hal inilah yang dimaksud dengan equality before the law, yaitu setiap warga negara, baik itu pejabat negara ataupun warga masyarakat biasa, berkedudukan sama di hadapan hukum.
Berikut adalah beberapa sumber hukum administrasi negara. Yang pertama Pancasila, kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang ketiga TAP MPR, keempat Perpu. Perpu ini peraturan pemerintah ya. Yang dimaksud dengan peraturan pemerintah ini peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Kemudian dilanjut lagi dengan PP. PP ini adalah peraturan pemerintah, yang mana artinya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Kemudian lanjut lagi yaitu Kepres, Keputusan Presiden Indonesia atau biasa disingkat Kepres. Adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Lanjut ke Permen dan Kepmen, ada Perda dan Kepkada, jurisprudensi, hukum tidak tertulis, hukum internasional, Keptun. Nah, Keptun ini keputusan tata usaha negara. Merupakan tindakan hukum publik pemerintah yang bersegi satu atau bersifat sepihak. Kemudian lagi dilanjutkan dengan doktrin. Hukum administrasi terpisah karena pengaruh Renaissance dan negara hukum modern. Renaissance ini terjadi perubahan-perubahan besar dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu kenegaraan. Hal ini terjadi karena timbulnya paham-paham baru yang mampu mempengaruhi keadaan di banyak negara. Paham-paham tersebut adalah dari ajaran kebudayaan zaman Yunani kuno dan Jerman kuno. Pengaruh tersebut tidak saja masuk dalam lapangan ilmu kenegaraan, tetapi juga dalam lapangan keagamaan, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan besar. Kemudian untuk yang negara hukum modern ini, poin-poinnya itu mengutamakan keperluan seluruh rakyat, ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, menyelenggarakan kesejahteraan umum, serta tugas negara menjaga keamanan. Kemudian perbedaan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur pembentukan badan-badan negara tingkat pusat dan daerah. Membagi kekuasaan pada badan agar dapat berfungsi, memberi dasar hukum badan melakukan perbuatan, membuat peraturan, melaksanakan peraturan. Sedangkan hukum administrasi negara yaitu menjadi sebab negara berfungsi atau dasar segala perbuatan administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur hubungan warga negara dengan pemerintah. Hukum administrasi negara kelanjutan dari hukum tata negara. Hukum administrasi negara mewujudkan tugas hukum tata negara. Administrasi negara menurut CTS Kansil. Yang pertama sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau instansi politik. Menjalankan administrasi negara. Artinya meliputi organ yang berada di bawah pemerintah, mulai dari presiden, menteri, pokoknya semua organ yang menjalankan administrasi negara. Nah, menteri yang dimaksud ini termasuk sekjen, irjen, gubernur, bupati, dan sebagainya.
Kemudian yang kedua yaitu sebagai fungsi atau aktivitas, yaitu sebagai kegiatan pemerintah, artinya sebagai kegiatan mengurus kepentingan negara. Poin ketiga yaitu sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang meliputi tindakan aparatur negara dalam menjalankan undang-undang. Ciri-ciri hukum administrasi negara yaitu menguji hubungan, adanya pejabat administrasi negara, melakukan tugas khusus atau tugas istimewa. Dari ketiga ciri-ciri ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum. Hukum administrasi negara. Poin pertama, mengatur sebagian bidang pekerjaan administrasi negara, sebagian lain diatur oleh hukum tata negara dan hukum privat. Poin kedua yaitu tidak memasuki tingkat politik, tapi masuk pada tingkat hubungan hukum, yakni melaksanakan kebijaksanaan politik. Poin ketiga yaitu keseluruhan aturan hukum yang memberi kekuasaan kepada pejabat administrasi untuk membentuk aturan hukum dalam hal konkret. Poin keempat yaitu alat pemerintah untuk melayani dengan sendirinya, mengatur dan mencampuri segala seluk-beluk kepentingan dalam masyarakat. Berikut kedudukan hukum administrasi dalam lapangan hukum. Bagi menjadi tiga yaitu hukum perdata formil, hukum administrasi formil, dan hukum pidana formil. Hukum pidana berisi norma yang esensial bagi kehidupan masyarakat. Penegakan norma tersebut harus dilakukan penguasa. Sedangkan hukum privat berisi norma yang penegakannya dapat diserahkan kepada swasta. Hukum administrasi terletak di antara dua hukum tersebut. Contoh, izin bangunan. Hakikat, peran, dan tujuan hukum administrasi negara. Hakikat hukum administrasi negara yaitu sebagai subsistem SHN dapat disebut hukum pemerintahan. Peran hukum administrasi negara di sini mengatur, membatasi, serta menguji hubungan hukum warga negara dengan administrasi negara atau penguasa. Tujuan hukum administrasi negara di sini menjamin adanya administrasi negara yang bonafit, karena keputusan penetapan administrasi negara dapat dilawan masyarakat bila keliru atau salah. Cakupan hukum administrasi negara memberi perlindungan hukum terhadap warga negara atau masyarakat, mengatur wewenang, tanggung jawab, fungsi dan tingkah laku pejabat, menetapkan norma fundamental bagi penguasa negara atau pemerintahannya baik. Tujuan dan maksud dibentuknya PT-UN. Tujuannya menyelesaikan sengketa TUN antara pemerintah dengan warga negara, melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negara. Maksudnya dibentuknya PT-UN yaitu menciptakan pemerintah yang bersih, menjaga pejabat dalam tugasnya tidak melampaui batas wewenang, serta mencegah pejabat salah menerapkan undang-undang peraturan. Keputusan yang tidak termasuk KEPTUN atau keputusan tata usaha negara. Berdasarkan hukum perdata, berdasarkan hukum pidana, pengaturan berlaku umum masih perlu persetujuan instansi lain berdasarkan hasil pemeriksaan peradilan, keputusan tata usaha negara di lingkungan TNI, serta keputusan panitia pemilu. Perluasan pengertian keputusan tata usaha negara, sikap diam pejabat tata usaha negara atau badan sebagai sikap berbuat aktif dianggap sebagai penetapan tertulis. Masuk ke pasal 3 Undang-Undang PT-UN. Bila badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya,
maka sama dengan Keptun. Bila badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu telah lewat, maka badan atau pejabat TUN dianggap menolak mengeluarkan Keptun. Penyempitan pengertian Keptun. Yang termasuk Keptun meliputi yang pertama memo, kemudian yang kedua nota. Hukum administrasi negara menurut isi dibagi menjadi dua, yaitu hukum administrasi in abstracto, peraturan administrasi negara, dan han in concreto, ketetapan administrasi negara. Peraturan administrasi negara ini mengatur hal umum, berlaku umum, serta mengikat. Sedangkan ketetapan administrasi negara yaitu menetapkan hak dan kewajiban pada subjek hukum tentang yang telah diketahui identitasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.